Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut kalender secara hisab dan hampir tidak ada perbedaan bahwa hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, menurut Muhammadiyah merayakan Maulid itu hukumnya apa? Pertama, tidak wajib. Jadi tidak harus kita merayakan Maulid. Tapi bukan berarti tidak boleh juga. Jadi pendapatnya adalah pendapat yang pertengahan. Sehingga jangan sampai ada satu kelompok yang tidak melaksanakan lalu dianggap dia salah atau melanggar syariat. Itu saja sebetulnya. Tapi bukan berarti orang yang merayakan juga lalu kita katakan 100% bersalah atau melaksanakan sebuah kebid'ahan. Tinggal nanti dilihat bagaimana tata cara pelaksanaannya. Karena itulah pendiri Nahdlatul Ulama sendiri, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menulis satu risalah terkait dengan masalah Maulid Nabi ini. Beliau menulis risalah di zaman itu. Judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna Al-Maulida Bil Munkarat. Tanbihatul wajibat, peringatan yang wajib liman yasna, bagi orang yang membuat atau melaksanakan maulid bil munkarat, dengan kemungkaran, Pak. Dan dia mulai risalahnya itu dengan mengutip hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Nah, nanti bisa dilihat. Karena itu di dalam risalahnya sendiri beliau menyatakan, kalau dalam tata acara pelaksanaan maulid itu ternyata bercampur baur dengan kemungkaran, maka tidak hanya bid'ah, tapi bisa saja adalah bid'ah yang sangat mungkar, dan bisa saja kemudian mengeluarkan orang dari ajaran Islam. Kalau kemudian tata cara pelaksanaannya itu adalah sangat berat pelanggarannya. Dan itu tulisan di zaman beliau. Wallahu alam, seperti apakah kita pada saat sekarang ini melaksanakan tata cara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi itu suri teladan yang baik. Jadi uswatun hasanah itulah target kita tatkala mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat kita itu ada dua. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah tauhidul ibadah namanya. Kita mengesahkan Allah dari sisi ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Atau tauhidul uluhiyah. Jadi tauhidul uluhiyah itu sama dengan tauhidul ibadah, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam bentuk teori, tapi dalam bentuk praktek. Sementara tauhidur rububiyah itu lebih kepada teori, pemahaman, ma'rifah kita, yaitu kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa, Allahu Qadir. Kita katakan iya, hanya Allah yang bisa berkuasa. Dan di manakah letak pemahaman itu? Konsepsi dia. Di sini lalu kemudian merasuk menjadi sebuah keyakinan. Allahu Razik atau Razak. Allah Maha memberi rizki. Ya, Allah Maha memberi rizki. Dan tak tauhidkan, hanya Allah yang ngasih rizki, bukan pemerintah. Allahul Khaliq. Allah Maha mencipta. Lalu kita katakan hanya Allah saja yang mencipta. Selain Allah adalah makhluk. Allah yuhyi wa yumit. Allah lah yang maha menghidupkan. Allah yang maha mematikan. Kita katakan benar. Kita tauhidkan. Oh, hanya Allah yang menghidupkan. Bukan dokter, bukan obat. Wa mumit. Dan hanya Allah yang kemudian maha mematikan. Bukan musuh dan bukan peluru. Sementara kalau tauhid uluhiyah itu
Perbuatan kita kepada Allah seperti apa? Itulah ikrar kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadahku untuk Engkau saja. Salatku hanya untuk Engkau saja. Nusuk sembelihan hewan kurbanku, wa mahyaya dan seluruh aktivitas hidupku, wasabilul maut dan caraku menempuh kematian ini semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Karena itulah tauhid uluhiyah itu jauh lebih berat daripada tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu adalah konsep teori bagaimana kita menuhankan Allah, tapi kemudian menjadi sebuah keyakinan, lalu menurunkan ini dalam bentuk praktek, itulah tauhid uluhiyahnya. Karena itulah orang-orang jahiliyah tidak masalah dengan tauhid rububiyahnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Seandainya orang-orang jahiliyah itu ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sepakat menjawab Allah. Tapi lalu, kenapa kamu menyembah berhala? Kenapa ada sesajen sini? Kenapa lalu kemudian menyekutukannya? Nah, itu kan terkait dengan perilaku orangnya. Nah, karena itulah tauhid uluhiyah itu terkait dengan kita, ibadah kita seperti apa. Nah, Muhammadun Rasulullah itu artinya tauhidul uswah. Jadi kalau la ilaha illallah itu tauhidul ibadah, sedangkan Muhammad Rasulullah itu adalah tauhidul uswah. Kita bertauhid mengesahkan dari sisi Nabi adalah satu-satunya panutan, gak ada lain. Sehingga kemudian Quran nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Nah, dalam masalah apa yang kita teladani? Nah, kita baca sejarahnya. Jadi orang sulit untuk menjadikan Rasul itu teladannya kalau kemudian ma'rifah dan pemahamannya terhadap Rasul itu juga terbatas. Karena itulah kita sering menyatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ma'rifah itu kemudian menghasilkan mahabbah. Mahabbah itulah yang kemudian akan menimbulkan uswah, teladan. Bagaimana mungkin orang mengklaim mahabbah sementara makrifahnya nggak ada? Nah, disinilah lalu kemudian penting bagi kita untuk mengenal bagaimana sejarah dan perilaku hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minal maulid, dari sejak beliau lahir hatal wafat sehingga beliau wafat. Nah, disitulah kita akan menemukan bahwa Islam itu sudah bukan lagi teori. Siapa yang mempraktekkan Islam? Coba kalau kita tanya, kan Nabi sendiri yang mempraktikkan Islam. Tatbiq Quran dan Sunnah itu di mana? Ya, praktek Quran dan Sunnah yang sudah bukan lagi dalam bentuknya teori, itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalun hayy katanya. Contoh hidup bagaimana sih Islam itu dipraktekkan? Kan sudah semuanya dikerjakan. Nah, tinggal kemudian kita baca. Lalu, oh ini ternyata teladan, ini ternyata teladan, ini ternyata teladan. Sederhananya begini, Rasul suami enggak sih? Rasul kan suami. Pertanyaannya, teladan enggak? Pasti teladan. Pasti baik. Lalu kita sekarang sebagai seorang suami, lalu baca. Seperti apakah perilaku Nabi tatkala menjadi seorang suami. Nah, keluarlah hadis, keluarlah Quran, keluarlah aqwalus sahabah, para sahabat yang kemudian hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata laqad kana lakum fi Rasulillah sebagai seorang suami adalah uswatun hasanah. Contoh hadisnya misalkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri dan anaknya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Dan saya adalah orang
yang terbaik terhadap istri dan anak-anakku, terhadap keluarga. Jadi tatkala Nabi bersabda seperti ini kan PD-nya luar biasa, Pak. Ini kan percaya diri luar biasa. Saya terbaik bagi istri-istri dan anakku. Nah sekarang kita kumpulkan istri-istri kita dan anak-anak kita, lalu kita ngomong seperti Nabi. Saya ini adalah abah dan suami teladan bagi kalian. Kira-kira apa jawab istri kita, Pak? Wallahu a'lam. Nah, jadi dari sisi suami banyak cerita. Pernah satu ketika Nabi sedang berkumpul dengan sahabatnya, kedatangan tamu. Lalu kemudian ada yang mengirim makanan. Lalu Nabi mengatakan kepada istrinya Aisyah, tolong siapkan makanan ini untuk tamu-tamu kita. Apa yang dilakukan Aisyah? Dibanting, Pak. Apakah Nabi marah? Enggak. Apa kata Nabi kepada tamu-tamunya? Ibumu lagi marah. Itu saja. Ibu kalian lagi marah. Apa masalahnya? Cemburu, Pak Aisyah. Karena makanan ini kiriman dari istrinya yang lain. Padahal Nabi sedang berada di rumah Aisyah dan memang jatahnya lah untuk melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bukan jatah istri yang lain. Karena itulah ada istilah digilir kan gitu. Hari ini giliran, ada intervensi. Jadi dalam kehidupan rumah tangga cemburu pasti ada. Konflik kecil pasti ada. Tapi bagaimana harus sabarnya seorang suami. Nabi juga tidak ingin mempermalukan istrinya. Nabi juga tidak ingin emosi. Dan banyak sekali cerita-cerita yang terkait dengan Rasul sebagai seorang suami yang luar biasa. Aisyah menceritakan, waktu saya masih pertama menikah katanya. Kami lomba lari. Kata Aisyah, saya mampu mengalahkan Nabi SAW. Tapi tatkala usia makin beranjak, kami lari lagi, Nabi mampu mengalahkan saya. Kira-kira kenapa? Perempuan kalau menikah, bobotnya makin berat. Sehingga kemudian pergerakannya menjadi lambat. Tapi apa hikmah yang bisa kita ambil? Ajaklah istri jalan-jalan, walaupun cuma sekitaran rumah. Lalu ada cerita, Aisyah itu melihat tatkala Nabi minum, maka Nabi akan meminum dari gelas yang sama. Dan di manakah letak bibir Aisyah pada saat itu menempel di gelas itu, disitulah Nabi menempelkan bibirnya. Nah, jadi makan itu sepiring berdua. Ada lagunya. Artinya kemesraan. Jadi jangan sampai kita ini menggambarkan atau tidak punya referensi untuk menjadi seorang suami yang baik. Karena suami baik itu sudah ada dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, saya menyaksikan laki-laki Habasyah sedang bermain pedang di dalam masjid. Jadi masjid itu dulu tempat main pedang orang-orang Habasyah. Lalu kemudian datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut menyaksikan, lalu dia meletakkan dagunya di atas pundakku, lalu menempellah pipi kami berdua. Nah, saling nempel, Pak. Nabi meletakkan. Nah, itu kan bukti kemesraan. Sampai disebutkan tatkala istrinya haid pun, istrinya haid datang bulan, bukan berarti lalu kemesraan itu tidak ada. Dan dalam bab fikih disebutkan Nabi meletakkan kain di atas permukaan tempat haidnya itu, sementara masih tetap bisa bercumbu rayu. Sehingga kemudian beliau bersabda, isna'u kulla syai'in illan nikah. Bergaulah dengan istrimu apa saja kecuali di tempat haidnya, sehingga tetap bisa bercumbu rayu. Karena tradisi orang-orang pada saat itu, kalau ada wanita haid dijauhi, bahkan disingkirkan dari rumah karena dianggap kotor. Sehingga turun ayat Quran, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang mahid. Mahid itu artinya tempat haid, ismul makan atau ismul zaman. Waktu haid. Jadi bisa waktu haid, bisa tempat haid. Qul huwa adzan.
Katakanlah itu dokter. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah perempuan pada saat dia dalam kondisi haid. Artinya jangan digauli. Tapi untuk yang lain, dulu orang la yu'akiluhum, tidak diajak bareng makan, tidak diajak satu meja, tidak diajak bareng. Nah, Islam datang mengajarkan seperti itu. Nah, kita baru bicara Nabi itu sebagai seorang suami yang teladan. Kalau bicara masalah cemburu, pernah istrinya begini. Nabi habis dari satu rumah istrinya, mau berkunjung ke rumah istrinya yang lain. Pada saat di tempat istrinya yang ke-1, Nabi minum madu. Nah, tatkala berkunjung ke rumah istrinya yang lain, ini sudah ada kasak kusuk di antara istrinya ini. Lalu mereka mengatakan apa? Kita bikin rekayasa, katanya. Kalau nanti Nabi bilang ke tempat kita bilang mulutmu kok bau busuk. Karena minum madu tadi, Pak, cuma di tempatnya. Jadi dia berkunjung ke satu istrinya sesudah itu, kok bau sekali ya. Datang ke istrinya yang lain, yang kedua, yang ketiga, kok bau busuk juga. Nah, akhirnya Nabi mengatakan, kalau memang madu yang saya minum tadi, ada satu jenis madu itu memang busuk, bau dan kemudian membuat orang lain terganggu, maka saya haramkan. Turunlah firman Allah dalam surah Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan karena hanya mencari keridhaan istrimu? Tabtaghi mardata azwajik. Nah, lalu kemudian Nabi menghukum istri-istrinya ini. Nah, jadi sekali lagi meneladani dalam banyak sisi, dalam banyak hal. Belum lagi kita bicara bagaimana keadilan Nabi SAW sebagai seorang pemimpin negara, imamud daulah. Karena Nabi itu imam Masjid Nabawi. Kita bayangkan gimana sibuknya Nabi, super sibuk. Bahasa kita sekarang, imam tetap di sebuah masjid nggak pernah sama sekali absen, kecuali kalau keluar perang. Sampai sakit biasa pun tak datang. Karena itulah tatkala beliau menjelang wafatnya, lalu kemudian tidak bisa menjadi imam, sampai kemudian datanglah Abu Bakar yang menjadi penggantinya. Tapi hari-hari biasa nggak pernah absen, Pak. Bayangkan itu, apalagi sebagai seorang imam negara, memutuskan perkara-perkara umat. Yang datang curhat sama Nabi itu bukan hanya masalah-masalah besar, tapi juga ada yang curhat masalah pernikahan, masalah keluarganya, yang Nabi harus menampung. Datang Hindun satu ketika, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syakhih. Ya Rasulullah, katanya, suamiku Abu Sufyan orangnya amat sangat pelit. Nah, sehingga kata para ulama, kalau ingin curhat kepada ulama, boleh terkait masalah keluarga, sekalipun engkau menyebut aib suamimu atau aib istrimu, dengan catatan mencari solusi dan fatwa. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi mencantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Sehingga kata Hindun, apakah boleh saya ngambil harta milik suami tanpa seizinnya? Apa kata Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil hartanya secukupnya untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Harus ada bil ma'rufnya, Pak. Karena jangan-jangan laporan kepada Nabi itu istrinya yang memang boros. Jadi bukan suaminya yang bakhil, tapi istrinya yang memang suka belanja boros. Sedikit-sedikit Shopee belanja. Sehingga kata Nabi, ambil secukupnya untukmu dan anak-anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ada lagi perempuan curhat ingin nikah. Ya Rasulullah, katanya, saya dilamar 3 orang. Siapa yang harus saya pilih?
Siapa orangnya? Nah, disebutkan salah satunya Abu Sufyan. Kata Nabi, jangan terima lamaran Abu Sufyan. Kalau dia melamar, ini peristiwa yang lain, bukan dengan Hindun. Jangan terima, karena dia pelit. Siapa disebutkan Nabi? Dia pelit. Lalu siapa lagi? Abu Jaham. Fa'amma Abu Jaham kana la yarfa' asahu anin nisa. Adapun Abu Jaham itu tongkatnya senantiasa terangkat sama perempuan. Artinya temperamental. Bisa KDRT nanti kalau kamu menikah dengan. Lalu siapa yang harus saya terima? Fankihi Usama. Terimalah lamaran Usama bin Zaid. Nah, terakhir, satu ketika ada seorang bangsawan perempuan dari kalangan pembesar jet set mencuri, Pak. Lalu nyampe informasinya kepada Nabi dan disidang, udah selesai vonis bahwa dia harus dipotong tangannya. Kusak kasak kusuk terjadi. Jangan sampai anak gadis kita ini dipotong, dipenggal. Malu kita nanti sebagai keluarga. Aib. Siapa yang bisa melobi Nabi? Usama. Nah, yang bisa melobi Usama yang dinikahkan tadi. Kenapa? Usama, Pak. Karena dia adalah anak Usamah bin Zaid. Dan Zaid itu satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Ahzab. Tidak ada nama Abu Bakar, Pak, dalam Quran. Secara sorry. Ya, tidak ada nama Umar, tidak ada nama Utsman, Ali, bahkan istri Nabi pun nggak ada dalam Quran. Satu-satunya sahabat adalah Zaid, dan dia adalah mantan budak yang kemudian menjadi anak angkatnya Nabi. Lalu Nabi pernah menjodohkan dengan Zainab, seorang kalangan bangsawan, Zainab ini, tapi tidak harmonis karena nggak level, akhirnya berpisah, lalu akhirnya dinikahkan kepada Nabi, istri dari anak angkatnya itu. Jadi sangat dekat hubungan Nabi dengan Zaid. Lalu dia punya anak Usamah bin Zaid yang usia 17 tahun sudah jadi panglima perang. Berhadapan dengan Romawi. Sekarang anak 17 tahun kita lagi asik main futsal. Dulu sudah panglima perang. Nah, kata mereka yang bisa melobi itu cuma Usama. Suaranya akan didengar oleh Nabi. Coba aja. Akhirnya Usama dipanggil oleh mereka untuk melobi Nabi agar jangan dipotong tangannya. Dan pada saat itu nama anaknya Fatimah yang mencuri ini. Ya lugu saja Usama menyampaikan, bisa nggak sih? Nggak usah dieksekusi, diganti saja. Marah Nabi. Atashfa'una fi haddin min hududillah. Kamu mau minta syafaat terhadap sebuah keputusan dari ketentuan-ketentuan Allah. Had min hududillah. Demi Allah, kata Nabi. Ini yang bikin rusak orang-orang dulu. Inilah yang membuat hancurnya suatu bangsa. Tatkala hukum itu bisa dibeli, bisa dilobi. Lau, kata Nabi, saraqa minhim syarif. Kalau yang mencuri itu orang-orang kaya, kalangan atas, kalangan elit, tarakuhu, dibiarin aja. Walakin idza saraqa fihim dhaif. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran itu orang-orang lemah, aqamu alail had. Mereka tegakkan hukuman itu. Sehingga sering kita katakan hukum itu adalah tajam ke bawah, tumpul kalau ke atas. Wallahi, kata Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Seandainya yang mencuri itu Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri, saya yang akan potong tangannya. Jadi apapun yang terjadi, keadilan itu harus ditegakkan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.